Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Kak ya. Ini tentang membahas ini pengenalan akan Tuhan Yesus. Oh gitu. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya kita bikin forum-forum kayak gini nih Kak, ini jatuhnya nanti kayak mengkotak-kotakkan agama gitu loh Kak. Agama nggak perlu dikotakkan, karena agama itu memang fungsinya untuk mengkotakkan iman tiap-tiap orang. Ya sekarang saya tanya Kak, saya ini kan seorang mualaf kan. Saya dulu beragama Katolik gitu. Banyak yang beragama yang lain, misalnya yang kayak Muslim, yang kayak Kristen gitu kan. Mereka itu mengaku-ngaku beriman. Jadi saya bertanya gitu, kalau memang dia mengaku beriman, saya tanya, apakah bagi yang beragama Muslim maupun bagi yang beragama yang lain, saya bertanya gitu, apakah pernah bertemu Allah atau Yesus secara pribadi? Jadi saya nanya kakak lah gitu ya, apakah kakak pernah bertemu Yesus secara pribadi? Pernah. Di mana? Di dalam hayalan saya. Nah, itu kan di dalam hayalan kakak. Jadi gini, kalau prinsip saya Kak, Anda kan ngomongin tentang ranah pribadi, berarti sifatnya personal dan tidak dipastikan oleh orang lain. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hayalan saya. Jadi kalau kakak bilang itu tidak benar, Bu Yuni aja yang Islam pernah mimpi Tuhan Yesus. Ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ini saya kasih tahu, yang menyaksikan Tuhan Yesus, Anda kan dari Katolik ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah para rasul dan para nabi. Ya maksudnya kan para nabi juga para rasul ini memberi kesaksian tentang Yesus yang mereka temui. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Tapi kan maksudnya iya, ini kan mereka real melihat. Mereka meraba. Ya saya baca ini. Apa yang kan enggak Kak? Secara pribadi kan itu kan melalui hayalan doang gitu. Tapi kalau secara pribadi kan enggak. Jadi intinya gini aja loh Kak. Kalau kita belum pernah bertemu Allah atau Yesus secara pribadi, pokoknya intinya itu agama itu semua mengajarkan yang baik-baik. Agama itu cuma jalan menuju Allah gitu. Kalau di agama Kristen itu kan Kristen itu Yesus gitu ya Kak ya. Tapi di Katolik kan juga yang di apa itu kan Allah juga. Cuman kalau di Islam kan cara penyebutannya itu Allah gitu. Jadi jangan kalau kita nggak pernah bertemu Allah kemana-mana Kak, kita nggak usah kemana-mana. Ada nggak satu orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Satu nabi ada. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau saya secara pribadi saya belum pernah ketemu Yesus ataupun Allah. Makanya kita itu gimana kita mau mengakui itu kan Tuhan. Bilang kakak belum pernah bertemu Yesus. Saya bahkan tiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus. Gini Kak, aku numpang jelasin dulu ya gini. Kalau kita belum pernah bertemu Yesus ataupun Allah secara pribadi gitu, itu kan Allah itu tidak terlihat, Yesus itu tidak terlihat sama kita. Jadi jangan samakan. Anda ini kan ngakunya mantan Katolik kan ya? Itu benar ya, dari lahir Katolik kan ya. Sekarang saya tanya Anda, ya, kalau nabi-nabi atau para rasul di dalam iman Islam itu belum ada yang bertemu dengan Allah. Tetapi kalau nabi kami dan rasul-rasul kami itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini nggak bisa didebat. Kenapa? Bahkan Rasul Lukas sendiri ya melukiskan tentang Yesus yang sudah dia lihat, dia saksikan dengan mata kepalanya, yang dia raba dengan tangannya, yang dia saksikan dengan para rasul yang lainnya. Maka sehingga mereka memberikan kesaksian. Sekarang saya tanya, Muhammad pernah nggak ketemu dengan Allah? Kak, intinya gini loh Kak, yang kalau misalnya agama itu semua mengajarkan yang baik. Kalau kakak bikin forum kayak gini berdebat mana yang benar mana yang salah, itu ini jadinya kayak mengkotak-kotakan agama loh Kak. Kakak udah pernah baca Quran surah An-Anfal ayat 12? Apakah Allah mau mengajarkan yang baik? Silakan dibaca. Jangan dibaca dulu. Apakah kamu pernah juga baca Quran surah At-Taubah ayat 29, Quran surah At-Taubah ayat 123 yang mengajarkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beragama Islam? Kak, apakah itu memaksakan dengan membayar jizya itu adalah hal yang baik? Itu kakak cuma baca, tapi kakak nggak ngerti itunya. Kakak udah jelasin. Ntar biar aku buka Al-Qurannya ya. Surat apa tadi Kak? Biar aku tunjukkan sama kakak. Ya, An-Anfal ayat 12. Bentar. Anfal ya Kak ya? Anfal ya? Ya, ayat 12 Kak. Bentar ya, kalau aku kan Al-Qurannya kan ada ininya, penerjemahan langsung bahasa Indonesianya. Bagus ya. Ya, saya juga pakai Quran yang ada terjemahannya kok, tenang aja. Intinya kalau aku informasi isinya gini loh Kak.
kalau aku pribadi gitu ya kan belum pernah bertemu di Katolik maupun di Islam itu belum pernah ketemu Yesus ataupun Allah gitu. Jadi kita, kalau aku prinsipnya gini aja, gimana kita mau mencintai Allah yang tidak terlihat sedangkan ini sambil ngelihat gimana kita mau mencintai Allah yang tidak terlihat sedangkan kita sesama manusia yang punya wujud tidak mampu saling mencintai gitu. Jadi intinya semua agama itu mengajarkan yang baik, Kak. Berarti Anda juga tidak mencintai Allah. Ya mencintai dong. Oke. Ya, Kenapa Anda tidak melakukan An-Anfal 12? Kita mengaku mencintai Allah, ya otomatis kita mencintai ciptaan-ciptaannya dulu. Oke, buka Kak An-Anfal ayat 12 ya. Ini apakah bukti cinta Allah terhadap sesama? Bentar ya, ini lagi narik. Kan tadi udah saya bilang saya buka forum supaya kalian mengenal Yesus. Saya nggak perlu memperkenalkan Tuhanmu, ya kalau aja itu bagianmu memperkenalkan Tuhanmu. Aku bukannya mau memperkenalkan atau mau apa, enggak, Kak. Maksud aku di sini kan kalau Kakak bikin forum Udah baca? kan sama aja kayak mengkotak-kotakkan agama gitu. Jangan, agama udah saya bilang, agama memang udah terkotak-kotak. Makanya ada agama Islam, ada agama Kristen. Udah dikotakin itu. Masa mau disama-samain? Memang Ya, tujuan kan, agama itu membedakan, mengkotakkan. Gimana sih? Agama sih bahasa Indonesia. Kalau agama itu cuma jalan, agama itu jalan. Ibaratnya Kakak gini loh, Kakak ke Jakarta, baca aja dulu. Ke Jakarta itu ada yang naik pesawat bisa, naik ini bisa, naik bus gitu. Intinya sekarang saya tanya, kalau Anda menganalogikan dengan transportasi, sekarang saya tanya, saya naik pesawat di terminal bus ada nggak bandara udara kalau saya naik pesawat? Gak bisa saya naik pesawat di terminal bus. Cari. Saya pakai logika. Saya ini biasa naik pesawat. Kalau Anda bilang kakak mau naik kereta, naik kapal laut, di mana ada di terminal bus? Dermaga. Jangan bilang disamain. Udah beda terminalnya sayangku cinta. Ya, di terminal bus itu jarang ada rel kereta api. Loh, ini logika. Jadi kalau Anda mau bilang semuanya jalannya sama, kalau menuju yang sama, nggak bisa. Berarti saya transit lagi kalau saya dari pesawat ke bandara lagi jauh lagi. Iya kalau ketemu alamatnya. Betul tidak? Jangan, analogi Anda itu udah basi. Udah saya gituin dari kemarin. Ya, nggak mungkin di terminal bis itu ada bandara udara. Tidak mungkin ada dermaga di sana. Ya, tuh jangan gitu dong. Misal saya ini kan di Bandung nih ya, terminal Baranang Siang. Nah, sekarang saya tanya, di situ ada nggak dermaga? Tuh. Semuanya sama kok, menuju yang sama. Enggak. Kalau saya naik pesawat pasti tujuannya itu ke bandara. Kalau saya naik bis pasti tujuannya itu di terminal bis. Kalau saya pakai apa lagi namanya, kapal laut, ini saya di dermaga. Loh, analogimu ini kotak. Jangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena surganya Islam dengan surganya Kristen beda. Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen beda. Baca An-Anfal 12, bukti Allah mau mengasihi sesama. Ayo, dibuka ayatnya Kak. Ke mute lagi, sorry Kak, buka lagi Kak Hana Purbadasuha. Buka mute Kak. Ya, silakan dibaca An-Anfal ayat 12 nya. An-Anfal, bentar. Mana tadi ya? Al-Anfal ayat 12 ya. Di sini ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah atau pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksaannya. Itu Kak. Ya itu. Nah, kakak lo yang mengaku kakak kafir. Kalau di Islam itu kafir itu orang yang nggak beriman Kak. Bukan orang non Muslim yang kafir itu Kak. Kepada Allah. Bukan kakak yang mengaku kafir tadi kan? Iya, nggak apa-apa. Aku yang bilang karena saya tidak beriman kepada Allah. Enggak, tadi kan kakak mute aku kan. Kakak tadi yang mengenai yang ke Jakarta tadi itu analoginya kakak bilang. Kan tadi aku bilang seandainya kakak mau menuju ke Jakarta, itu kan Jakarta bukan masalah bahas yang ininya di stasiunnya ada ini ada itunya. Misalnya kakak ke Jakarta itu kan enggak cuma melalui satu transportasi kan. Kakak bisa melalui bus, kakak bisa melalui
Kak, ini direm sedikit dong. An-Anfal tadi jelasin sama saya. Tadi Anda bilang kakak salah paham tentang An-Anfal. Jelasin. Bacanya pelan-pelan. Udah kakak baca. Gimana isinya? Kamu ngerti nggak isinya? Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir. Maka pula di atas mereka. Siapa yang disuruh memukul orang kafir? Siapa yang disuruh memukul kepala orang kafir di situ? Siapa yang disuruh? Ya dibaca dulu lah sampai ke bawah. Ini cuma satu ayat yang dibaca. Iya, itu dulu dibahas. Sekarang saya tanya Anda, siapa orang-orang beriman yang disuruh memukul kepala orang kafir? Siapa? Ya tunggu aku baca dulu kak. Kalau kita baca ayat kedua kali kamu baca. itu nggak bisa. Itu Kak, dulu yang kamu dibaca. Itu Itu dulu yang aja bisa kamu nggak menjelaskan ngerti. itu. Ya, Itu satu ayat aja kamu nggak ngerti, Dek. Satu ayat dulu itu pahami dong. Saya tanya, kamu ngerti nggak itu ayat? Saya nggak ngerti, makanya jelasin sama saya. Oke? Ini adalah bagian kamu untuk menjelaskan ayat Quranmu. Sekarang saya tanya, siapa yang diteguhkan Allah? Ya, orang-orang beriman yang diteguhkan Allah itu yang untuk memukul kepala orang kafir. Sebelumnya tebas, ini jadi ganti ya. Jadi pukul ya. Sebelumnya terjemahannya itu tebas. Oke, sekarang saya tanya Kak, siapa yang disuruh Allah menebas leher atau memukul leher orang kafir? Siapa? kak. Gini lah kak. Jawab aja. Iya kalau iblis Allah itu sudah mewahyukan itu. Kamu satu ayat aja nggak ngerti Kak? Saya tanya, dari ayat itu susah ini. Saya nggak nanya iblis, fokus sama ayat ini. kita udah banyak gitu membaca terus bikin forum terus udah Anda mengintervensi saya. udah tahu Saya kasih kesempatan Anda menjelaskan Quran Anda, bukan mengkritik saya. Udah saya bilang ini room untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang pengen kenalan sama Tuhan Yesus. Anda mau saya kenalin nggak sama Tuhan Yesus? saya salah dong saya turun ya. Ya udah, itu salah kamu. Saya kasih kesempatan kamu jelasin Quran kok lari kemana-mana. Dari tadi kan saya udah jawab. Ini room saya untuk mengenalkan Tuhan Yesus. Loh itu dari tadi standing point saya itu. Teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pendapat maupun pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Apakah teman-teman setuju dengan apa yang disampaikan oleh Agatha atau apa yang disampaikan oleh penanya tadi? Bagi saya adalah hal yang wajar jika kita menyaksikan tentang iman yang kita miliki, dan juga menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan apologetika agar supaya segala kesalahpahaman yang terjadi dapat diluruskan. Kebenaran harus terus kita kumandangkan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu ketika ada orang-orang yang datang untuk mencobai dia atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkan, tetapi Tuhan Yesus memberi jawaban dengan hikmat. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.